kita harus tahu juga apa yang kita kerjakan dan apa dasar hukumnya. Ya, itu komitmen, itu dasar. Ya, besok lusa ditanya orang, ya, kamu minta ini apa sih dasarnya? Nah, ini dia dasar-dasar Bapak Ibu. Ya, ini sudah mulai punah, ya, akibat timbulnya Undang-Undang 23 tahun 2014. Ya, tapi untuk sementara kita pakai dulu dasarnya. Karena apa? Inilah yang sangat bumerang bagi kita. Makanya memulai saya berdiri, terus terang saya katakan, kalau masalah Undang-Undang 23 2014, Ibu tanya, Bapak tanya ke saya nggak akan jawab. Karena nggak ada, belum ada peraturan pemerintahnya. Ya. Yang kedua juga, masalah Undang-Undang 25 ini belum tahu juga nasibnya, ya, belum dicabut oleh undang-undang di dalam 23. Apakah ini nanti nasibnya juga akan musnah, ya? Kalau sudah musnah ini maka di bawahnya otomatis musnah, ya. Jadi untuk sementara belum ada yang melarang kita memakai ini, kita pakai aja. Tapi kalau sudah ada yang melarang nggak boleh dipakai lagi ini, kita nggak usah pakai. Ya, itu aja kuncinya. Ya, jangan kita heboh dengan Undang-Undang 23 2014. Ya, ini banyaknya heboh, termasuk provinsi juga heboh. Salah satunya apa? SMA. Macam mana ini, macam mana itu. Ya, saya bilang laksanakan aja. Kan belum ada peraturan pemerintahnya mengatakan di stop. Bapak jangan mau disuruh bangun puskesmas Pak kalau nggak lengkap, ya, jalannya nggak ada, masa jalannya naik itu berlobang-lobang, ya, jadi maaf kata orang hamil sebelum sampai udah lahir di jalan. Nah itu dah, ya. Jadi sebenarnya kita mau mulai lah, ya, jangan begini. Kemarin statement Pak Jokowi, bagaimana kita menikmatinya, ya. Sementara pembangunan kita ini tidak holistik, seperti yang saya bilang tadi, ya, harumnya aja pun nggak bisa kita cium, itu komitmen. Karena pembangunnya bangun sini, bangun sana, bangun sini. Nah, jadi kalau kita sekarang membangun itu holistik, puskesmas, apa kebutuhan puskesmas, airnya gimana, jalannya gimana, ada nggak ambulansnya, ada nggak rumah dokternya, ya itulah dia evaluasi kita. Ya, jadi jangan lagi bangun puskesmas di sini, tapi bangun jalan kabupatennya di ujung sini. Sementara jalan di area puskesmas ini tidak ada lubang-lubang ini. Ya, kalau Innova putar-putar di situ lah katanya, ya kan, sampai di sana air pun nggak ada. Ya, jadi artinya kalau puskesmas kita siapa peran di situ? Ayo semua, ya, taruki mana, bagaimana pembangunan rumah di situ, areal itu, ya. Jadi kesemuanya kita harus holistik, ya. Begitu juga membangun sekolah, ya, sekolahnya tidak ada masyarakatnya, ya, itu apa itu? Ya, orang sekolah kan untuk masyarakat dididik. Jadi masyarakatnya, jarak masyarakat dengan sekolah 5 km, ya. Itu kan sudah tidak efisien dan efektif, ya. Jadi artinya sinkronkanlah perencanaan itu, ya, secara holistik dan terintegrasi, ya, semua satu tujuan, puskesmas, ayo bekerja semua. Siapa yang membangun ininya, karukimnya, DED-nya siapa, jalannya siapa, airnya siapa, listriknya siapa, ya. Jadi terkoordinasi dan terintegrasi, ya. Jadi jangan Bapak dari kesehatan nanti bangun puskesmas itu jangan sendiri-sendiri lagi, ya Pak, ya. Bapak kumpulkan di forum SKPD. Harus diingat yang semalam. Kalau lupa yang semalam, nggak mengalir ini Bapak Ibu, nggak mengalir, ya. Indikator pembangunan ada,
5. Input, output, outcome, benefit, impact. Sudah kita setujui. Ya. Eselon 4 sampai di mana? Eselon 3 sampai di sana. Eselon 2 sampai di mana? Baru pemerintah sampai di mana? Ya. Output sebatas eselon 4. Ya, PPTK. Outcome eselon 3. Benefit masuklah ke arah-arah renstra bos-bos kita, para eselon 2, kepala-kepala dinas. Sudah benefit, barulah impact. Sudah impact, dapatlah visi misi itu masyarakat sejahtera. Kan itu semalam nilai tukar petani, kan itu judulnya. Dari satu sisi masyarakat sejahtera dari pertanian, ya kan itu semalam ya. Kita ambil salah satu contoh nilai tukar petani, ya. PDRB kan ada sumbangan nilai tukar petani ya. Nah itu dia. Lanjut terus, ya lingkup, ya pengendalian renja, ya pengendalian evaluasi, pengendalian yang mana-mana kita tengok pelaksanaan renja dan kebijakan renja. Kalau namanya kebijakan renja, mulai dari titik nol kita bekerja sampai dokumen renja selesai. Disitulah kita kendalikan apakah di dalam penyusunannya itu kita telah tunduk kepada regulasi. Regulasi apa? Regulasi tentang penyusunan tata cara dokumen perencanaan SKPD yang dinamakan Renja SKPD. Ya, apa itu pelaksanaan renja? Ya, setelah dokumennya selesai, kita kendalikanlah pelaksanaannya ini. Karena di dalam renja SKPD, Bapak Ibu sudah bisa menafsir sampai bulan berapakah program yang terdiri daripada kegiatan ini bisa Bapak laksanakan. Apakah dia sampai November, dimulai dari April, ataukah dimulai dari Januari sampai Juli? Itulah Bapak kendalikan di dalam pelaksanaannya. Ya. Sesudah itu, apakah evaluasi? Mana dia? 1, 2, 3. Ya. Setelah Bapak dari titik nol mengendalikan sampai dengan dokumen selesai, Bapak Ibu ceklah yang dikatakan, evaluasilah perjalanan pengendalian tadi. Apakah memang benar-benar sudah sesuai, 1, ya, dengan regulasi, 2, dengan antara dokumen, 3, sesuai dengan apa yang diharapkan SKPD, yaitu untuk menuntaskan pencapaian visi misi yang ada di Renstra SKPD tahun X. Ya. Apa pelaksanaan renja evaluasi setelah semalam ya, triwulanan itu close, Bapak evaluasilah hasil pelaksanaan itu, bagaimanakah ini. Tapi ingat, renja tidak pernah, ingat, ada yang ingat semalam? Iya, renja tidak pernah peraturan daerah, ya kan? Kan itu semalam. Renja, perda, triwulan, kan itu dia soalnya ya. Nah, itu dia. Ingat, renja tidak akan pernah merupakan perda. Ya, inilah dia laporan tadi semalam
yang salah satu free test kita. Ya, inilah dia 3 bulan sekali evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD. Ya, apa ini hasil Renja? Setelah sampai dengan Desember Bapak close lah itu. Bagaimanakah hasil pelaksanaan Renja selama setahun? Itulah fungsinya untuk plan, perencanaan ke depan. Apakah program kegiatan tahun ketiga di dalam Renstra itu di tahun keempat perlu lagi dilaksanakan? Ya, dari sinilah Bapak Ibu. Ya, jadi kalau tidak dikerjakan di sini, Bapak Ibu membuat Renja tahun depan, sesuatu ketika ada masalah ditanyakan, kenapa Bapak membuat kegiatan ini? Dari mana asal usulnya? Bapak Ibu sudah bisa menjawab. Dari hasil evaluasi kurang ini, maka ini belum mencapai, dan kami anggarkan lagi di dalam APBD tahun NX, kan begitu. Salah satu jawaban itu di dalam birokrat namanya, ya, bottom up, top down, birokrat, politik, teknokrat, kan itu pendekatan perencanaan. Ya, jadi salah satu birokrat Bapak Ibu sudah bisa menjawab bahwa ini sudah di Renstra kami. Ya, tapi kan tahun ketiga di Renstra sudah dikatakan selesai. Ini kan tahun keempat. Kenapa Bapak Ibu anggarkan lagi? Bapak sudah bisa lebih 3 untuk menjawabnya. Semalam kan hanya 3 yang tegar kan? Lewat dari 3 sudah sekarang sudah bertambah. Ya, nah, ini. Dan oleh karena ketidakmengertian kita, kadang kita terpojok-pojok, tidak pandai menari, dikatakan lantai tidak datar. Inilah selama ini yang kita nikmatin di dalam PNS kita ini. Jadi sekarang Bapak Ibu sudah mulai bisa angkat bicara, ya, tegas katakan, buktikan bahwa Ibu Bapak telah melaksanakan ini evaluasi Renja. Ya, selesai perkara, tidak ada lagi. Oh iya, silakan pulang Bapak Ibu. Puskesmas dan jaringannya melayani masyarakat secara merata dan cepat. Ya, apa yang mau dicetakkan? Cakupan puskesmasnya pun nggak benar, ya kan? Cakupan pembantu puskesmasnya pun nggak benar. Persentase posyandu aktif pun nggak ada yang aktif. Bagaimana kita mau mendapat, masyarakat mau mendapati layanan, kan begitu, ya kan? Bagaimana masyarakat mau mendapat layanan sementara puskesmasnya itu nggak aktif posyandunya? Ya, inilah indikator-indikatornya, dan begitu juga sasaran yang ketiga, ya, meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan tenaga medis dan para medis. Rahasia dokter persatuan penduduk. Jangan pula di satu kecamatan penduduknya 3.000, dokternya 1. Ya, bagaimana itu? Ya kan udah salah perencanaan kita, salah mandasor sudah kan. Dibikin cakupan satu dokter itu kira-kira mampu berapa? 10 orang umpamanya, atau 100 orang. Jadi kalau 1.000 itu bisa 10 dokter satu kecamatan. Kita bikinlah desa, di desa ini, di desa ini, di desa ini, ya. Ini dia. Ya, lanjut terus. Ya, lanjut. Sasarannya tadi ada 5 ya. Terus. Iya.
baru kita mendistribusikan sasaran itu ke dalam indikator tahunan. Disinilah dia masuk renja itu, Bapak Ibu. Apa yang mau kita kerjakan di dalam renja itu? Kita buat aja renja kita 2015 sampai 2019. Ya, tahun pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya, di tahun keempat ini yang kita laksanakan harus selesai. Ini yang saya bilang tadi, kalau sudah selesai, kenapa di tahun ini Bapak bikin lagi? Itulah dia tugasnya. Ya, jadi kita start mulai dari sini, terap berhentilah di sini untuk masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Ya, dan untuk yang sasaran 3, 2, mulai dari 2015 ini lanjutan ya, ini lanjutan kemarin, ya. Terap sampai 2019 selesai. Yang ketiga sampai 2018. Yang kedua 2019. Ya. Jadi inilah nanti working paper itu. Ya, kita bikin semua. Terus ya, sasaran kelima selesainya 2019, tapi startnya tuh naik ke atas. Lagi ke atas ini. Ke atas. Ya, tengok ini startnya 2017 ya, untuk sasaran kelima selesainya 2019, startnya 2017 ya. Lanjut terus. Jadi coba tadi atas balik. Nah ini tadi kan 5 sasaran ya, di 2018 3 sasaran tuntas, di 2019 2 sasaran tuntas. Ya, inilah adalah working paper kita, kertas kerja kita. Ya, tapi ingat, dari manakah ini tadi semua? Ingat, di atas adalah visi, ya, misi, tujuan, sasaran. Sekarang kita sudah sampai sasaran. Ya, terus, ya. Baru kita masuk strategi, visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi. Inilah dia Bapak Ibu. Strategi pertama, ya. Strategi kedua, strategi pertama 1 sasaran. Strategi kedua 2 sasaran. Strategi ketiga 2 sasaran. Ya, 2018, 2019. Ya, terus lanjut. Baru kita masuk. Atasnya apa atasnya? Pelayanan. Strategi pertama, pelayanan kesehatan dasar yang terjangkau dan responsif. Sasarannya apa? Ini. Arah kebijakannya ini. Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan. Ya. Ini dia. Sasarannya ini. Kebijakannya ini. Ini sasaran dilaksanakan melalui strategi program kegiatan prioritas. Programnya sudah masuk ke program. Ya, sudah masuk ke program. Ya. Program upaya kesehatan masyarakat. Kegiatannya perbaikan gizi, pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas. Ya, inilah program untuk sampai 2019. Kapan dilaksanakan? Kita sudah bikin. Ya. Baru program yang kedua, program pencegahan dan penanganan penyakit menular. Ini adalah sasaran dari sini ya. Ini programnya, ini kegiatannya. Sudah selesai. Tinggal padu masuk ke PABG.